warga negara Malaysia, di mana yang bersangkutan itu melakukan pencurian. Saya dah 2 kali ke Indonesia. Layanan yang saya dapat di sana cukup baik sekali. Bila mereka tahu yang saya ni orang Malaysia, ada yang terus nak bersuah foto dan ramai yang ajak bersembang. Tak ada pula saya dicaci, dimaki ataupun diserang. Repost video ni supaya untuk sebarkan kebaikan. Dan jangan lupa follow sekali. Begitu juga dengan warga Indonesia yang berada di Malaysia. Mereka dilayan dengan baik oleh orang-orang Malaysia. Kalau ada isu yang kurang baik, membabitkan perlakuan majikan terhadap pekerja mereka, pihak penguatkuasa Malaysia pasti akan ambil tindakan dan rakyat Malaysia pasti akan mengecam perlakuan majikan tersebut. InsyaAllah dalam masa terdekat ni, saya nak melawat Indonesia sekali lagi. Saya akan buktikan pada anda semua bahawa sebenarnya rakyat Malaysia dan Indonesia ni tak ada apa-apa masalah pun. Kita ni hanya nakal di media sosial. Tetapi pada hakikatnya kita hormat dan menghormati antara satu sama lain. Setuju tak? Kalau setuju, repost video ni dan mailah follow saya sekali. Jadi warga negara asing ini warga negara Malaysia, di mana yang bersangkutan itu melakukan pencurian biasa 362, pasal 362, tidak ada unsur pemberatannya karena tidak ada merusak, bukan kategori pencurian dengan kekerasan karena tidak ada kekerasan maupun ancaman kekerasan yang digunakan. Modusnya adalah ketika yang bersangkutan sedang berboncengan dengan temannya, kemudian temannya ini ke toilet, ke kamar mandi di wilayah Banjaran. Kemudian motornya korban, temannya itu, di mana motornya tertancap kunci motornya, kemudian dibawa kabur oleh tersangka dan dijual untuk mendapatkan keuntungan untuk sebagai milik pribadi. Berarti 2 tahun. 2 tahun. Kerja apa di Indonesia? Awalnya kan setelah orang hilang saya kerja di bengkel. Ya intinya modusnya kamu ngambil gimana? Jadi motornya kamu rusak atau motornya dibawa kabur? Apa motornya yang punya motor kamu cekek atau gimana? Iya. Nah jadi gimana? Tinggal aja gitu. Motornya ditinggal. Orangnya kunci motornya nempel di motornya. Ya. Enggak, kamu bawa kunci motor dengan saya. Dia kan jalan dengan saya. Oh, iya. Artinya kunci motornya itu ada di motornya itu. Dengan saya. Oh dengan kamu. Ya. Terus kamu waktu kamu bawa, kamu izin nggak? Enggak. Enggak. Terus kamu bawa kemana motornya? Ke teman-teman. Dijual. Ya. Berapa? Lakunya berapa? 1.500. 1.500.000. Motor apa itu? Spesi. Hah? Spesi. Oh, terus uangnya buat apa? Rencana mau pakai untuk kebutuhan lah. Oh, kebetulan. Sekarang masih ada duitnya berarti? Udah ada. Udah nggak ada ya? Oh rencana, berarti udah habis dong? Iya. Buat apa habisnya? Kemarin pakai mau beli tiket untuk pulang. Oh buat pulang? Buat pulang. Terus udah beli tiket belum? Rencana untuk 9 ini. Hah? Rencana untuk 9. 29. Enggak, makanya duitnya sekarang udah habis. Tapi baru mau beli tiket. Nah, habisnya buat apa? Ya pakai cari kerja, kemarin buat cari kerja. Oke lah. Duh, jauh-jauh dari Malaysia merantau ke Bandung malah menjadi maling motor. Sayang sekali ya, ini orang Malaysia atau rakyat Malaysia ini lakukan tindak pencurian di wilayah Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada kabar yang kurang baik ya bagi warga negara Malaysia karena tertangkap sebagai pencuri motor. Nah, motor yang dicuri juga bukan motor orang yang tidak dikenal, tapi malah punya temennya. Jadi sepertinya kalau dari mendengar ceritanya adalah dia ini berboncengan dengan temennya orang Indonesia di Indonesia. Kemudian ketika temennya ini sedang pergi ke kamar mandi, nah motor ini kan dia masih ada di motor dengan kunci yang masih ada di motor juga. Lalu motor ini dibawa kabur oleh orang Malaysia ini lalu dijual. Nah, katanya uangnya adalah untuk keperluan pribadi buat dia dan terakhir katanya adalah untuk pulang ke Malaysia.
Nah, kalau namanya tindakan kriminal, orang manapun ya, dimanapun itu pasti ada ya. Baik itu warga negara Indonesia sendiri atau mungkin warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Bukan saja dari Malaysia, ada juga warga negara dari Eropa atau dari Asia Tengah ataupun yang lainnya yang mungkin berkunjung ke Indonesia juga melakukan tindak kriminal atau melakukan pelanggaran-pelanggaran di Indonesia. Itu juga ada yang terjadi, terutama di daerah atau di tempat pariwisata di Bali. Nah, pelanggaran ini bukan suatu hal yang istilahnya memalukan ya kalau menurut Pak D ya. Karena rakyat Indonesia juga mungkin ada yang di Malaysia yang melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Bukan berarti pelanggaran sebagai TKI yang ilegal yang Pak D maksud, tetapi adalah pelanggaran di luar sebagai TKI ilegal seperti mungkin mencuri, mungkin menjambret atau yang lainnya. Mungkin ada warga negara Indonesia seperti itu. Namun orang Indonesia pada umumnya, netizen Indonesia pada khususnya juga tidak pernah merasa bangga dengan orang-orang Indonesia, bahwa Indonesia itu adalah negara yang paling makmur, negara yang paling bersih, negara yang tidak ada korupsinya, negara yang paling beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai juga negara Islam. Itu netizen Indonesia belum pernah Pak didengar seperti itu. Tapi kalau netizen dari Malaysia sudah beberapa yang Pak didengar hal-hal seperti itu, bahwa Malaysia itu negaranya terbaik lah, negerinya terbaik, orang-orangnya terbaik, tidak pernah berbuat hal-hal yang yang jelek-jelek. Kemudian juga negara yang makmur ya, tidak ada yang miskin rakyatnya, tidak ada yang kekurangan rakyatnya. Nah, tapi kalau kita lihat pada kenyataannya dengan peristiwa seperti ini, ada yang mencuri motor, kalau bahasa Indonesia adalah maling ya, maling motor, itu menunjukkan bahwa tidak semua warga negara Malaysia atau penduduk Malaysia itu hidupnya makmur atau berkecukupan. Kita bisa lihat seperti ini ya, karena ini faktanya ya ketangkap seperti ini. Belum lagi ada peristiwa-peristiwa lain seperti beberapa hari yang lalu atau bulan yang lalu, itu ada 2 kapal nelayan milik Malaysia. Ini juga tertangkap gara-gara mencuri ikan di lautan Indonesia. Nah, kalau mencuri ikan artinya apa? Ya berarti kan melanggar aturan, bahwa mereka membutuhkan ikan, ya membutuhkan sesuatu yang bisa mereka jual untuk mencukupi kebutuhan perekonomian mereka. Artinya apa? Artinya sebenarnya di Malaysia sendiri tidak semakmur seperti yang digembor-gemborkan oleh orang-orang beberapa netizen Malaysia itu sendiri, dan juga para YouTuber yang berasal dari Indonesia yang selalu menggembar-gemborkan Malaysia itu begitu hebat, begitu bersih, begitu kaya, begitu makmur, jadi tidak ada yang kelaparan, semua memiliki mobil, tidak ada warga negara Malaysia itu yang punya motor, semuanya punya mobil walaupun mungkin rumahnya jelek, tetap punya mobil, beda dengan di Indonesia. Nah, ini kata-kata YouTuber Indonesia yang pernah tinggal atau sekarang masih tinggal di Malaysia bicaranya seperti itu. Tapi faktanya kita lihat seperti ini. Dan yang paling pada ingat juga ya, ada profesor asal Malaysia itu yang menjadi buronan di Indonesia waktu itu ya. Peristiwa Poso pernah dengar mungkin ya, yaitu ada seorang profesor ahli bahan peledak kalau tidak salah yang kemudian menjadi teroris di Indonesia. Ini kan menunjukkan bahwa di Malaysia juga tidak baik-baik saja, tidak makmur-makmur juga. Ya aneh-aneh aja ya, seorang profesor ahli bahan peledak, kenapa dia mencari keributan di Indonesia? Kenapa dia ya justru istilahnya menjadi teroris di Indonesia? Kenapa nggak jadi teroris di Malaysianya aja? Kan beres tuh, nggak ngerepotin orang Indonesia. Dan ya kita tahu sendirilah, inilah fakta yang memang terlihat secara langsung ya, secara publik, bahwa kondisi di Malaysia juga sebenarnya sama dengan di Indonesia. Ada yang baik, ada yang jelek, ada yang makmur, ada yang kurang makmur, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang indah, ada yang kurang indah, ada yang bersih, ada yang kurang bersih. Ya welcome aja ya.
Karena kalau kita ribut masalah seperti ini sebenarnya adalah permasalahan yang tidak perlu kita ributkan, sepanjang itu adalah fakta yang membuktikan seperti itu. Beda kalau misalkan yang dibicarakan bukan fakta ya, seperti misalkan Jakarta itu kotor. Padahal yang dia lihat kotor itu hanya di sebagian tempat saja ketika dia sedang berada di situ. Makanannya nggak enak-enak, jorok, ada uletnya. Ya, karena dia makan di situ. Artinya jangan Jakartanya yang disebut seperti itu, tapi wilayah itu atau warung itu atau yang menjual itulah yang disebutkan. Itu baru adanya fair ya, adil kalau bicara seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini menjadikan satu pelajaran buat teman-teman kita di negara seberang ya, tetangga kita juga, bahwa Indonesia itu tidak seperti apa yang dikatakan. Orang Indonesia itu baik-baik kok. Ada maling motor asal negara lain seperti ini, ya tidak dipukulin, nggak dihakimi ya, tetap diproses secara hukum dengan cara yang manusiawi ya. Nah, mudah-mudahan hal ini juga berlaku di Malaysia terhadap warga negara Indonesia, bahwa mereka pun kalaupun memang bersalah kemudian dihukum, ya lakukanlah dengan cara manusiawi. Indonesia sih tidak masalah, kalau memang bersalah ya silakan saja melalui proses hukum yang berlaku di sana. Nah, oke teman-teman, ini saja dari Pak D ya. Mudah-mudahan informasi ini membuat kita menjadi semakin sadar bahwa suatu wilayah, suatu tempat itu akan memiliki berbagai ragam masalah yang sedikit banyaknya adalah sama dengan di wilayah-wilayah yang lainnya. Mudah-mudahan dengan adanya seperti ini kita menjadi sadar bahwa inilah namanya kehidupan bertetangga. Kadang ada senangnya, kadang ada sedihnya, kadang ada juga ya ribut-ribut kecil. Ribut-ributnya ini biasanya juga hanya sekitaran di internet ya. Mudah-mudahan hanya seperti itu saja. Di dunia nyata kita ya damai-damai saja. Nah, daripada ini aja dulu ya. Ketemu lagi nanti di video-video berikutnya. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.